Selamat pagi anak-anak. Hari ini sebelum kita melakukan PJJ, kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu ya. Sebelumnya kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar anak-anak? Mister berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar dan diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini Mr. Rudi akan menyampaikan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal ke-17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Anak-anak bisa memperhatikan dan menyimak apa yang Mr. baca. Dengan judul perikop kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya.
Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan orang Amalek turun-temurun. Amin. Buat firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Israel berperang melawan Amalek. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kisah ini berawal ketika di sebuah tempat yang bernama Rafidim, datanglah orang-orang Amalek. Orang-orang Amalek ini datang berperang melawan orang-orang Israel. Nah, lalu Musa memerintahkan kepada Yosua agar memilih orang-orang Israel untuk berperang. Jadi orang-orang Israel ini dipilih yang pandai untuk berperang. Nah, anak-anak dan Yosua bersama-sama dengan orang-orang Israel yang dipilih berangkat dan berperang melawan orang-orang Amalek. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Tetapi Musa tidak ikut berperang. Musa berdiri di puncak bukit bersama Harun dan Hur, dan orang-orang Israel berada di bawah gunung. Mereka berperang, siap berperang melawan orang-orang Amalek. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa, anak-anak? Musa memegang sebuah tongkat, ya, tongkat Allah, dan mengangkat tongkat Allah, ya, di hadapan orang-orang Israel dan orang-orang Amalek. Nah, ketika Musa mengangkat tongkat Allah, orang Israel menjadi sangat kuat dan menang. Tetapi karena kelamaan Musa mengangkat tongkatnya, akhirnya lama-kelamaan Musa mengalami kecapean. Musa menurunkan tongkatnya yang ada di tangannya. Nah, kemudian ketika tongkat itu ada di tangan Musa turun, maka bangsa Amalek menjadi semakin kuat dan Israel menjadi kalah. Nah, kemudian pada saat itu di sebelah Musa ada Harun dan Hur, dan kemudian Harun dan Hur ini datang membantu mengangkat tongkat Musa yang ada di tangan Musa. Nah, anak-anak, ketika tongkat Musa terangkat dibantu oleh Harun dan Hur, orang-orang Israel yang tadinya mengalami kekalahan di dalam peperangan sekarang menjadi kuat kembali. Nah, akhirnya Yosua dan pasukannya mengalami kemenangan dan berhasil mengalahkan orang-orang Amalek. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, lalu Tuhan berfirman, memerintahkan kepada Musa untuk menuliskan kejadian itu di sebuah kitab, ya, sebagai tanda perjanjian atau sebagai tanda peringatan bahwa Tuhan adalah yang berperang. Nah, lalu Musa pada saat itu juga mendirikan sebuah mezbah buat Tuhan. Ya, Musa mengucap syukur karena bangsa Israel sudah ditolong Tuhan, sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Nah, mezbah itu bernama Tuhanlah panji-panjiku. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, lewat cerita firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada setiap kita agar selalu setiap kita, ya, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan harus saling tolong menolong. Ya, jika ada teman kita yang mengalami kesusahan, ada teman kita yang minta bantuan, apa yang harus anak-anak lakukan? Ya, anak-anak harus menolong atau membantu. Ya, itu adalah suatu perintah yang Tuhan
perintahkan kepada setiap kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, Mister akan membacakan satu ayat mas firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Galatia ayat pasal yang ke-6 ayat yang kedua, yang berbunyi, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Ya, jadi dari ayat ini kita belajar firman Tuhan mengatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Artinya kalau ada teman kita yang mengalami kesusahan, kesulitan, yang perlu ditolong atau dibantu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus kita lakukan adalah membantu atau menolong mereka yang mengalami kesusahan atau yang perlu dibantu. Nah, firman Tuhan katakan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya kalau kita yang suka menolong, yang suka membantu, itu artinya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik, ya. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dari kitab Galatia pasal 6, Mister akan baca ayat yang 9, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Artinya firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita supaya kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, terus melakukan kebaikan. Nah, itu kan melakukan kebaikan adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai belajar untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Jika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu tandanya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.